Selamat siang teman-teman. Siang, Bos. Saya bilang selamat siang, jamnya siang bencana yuk. Selamat siang teman-teman. Siang, bencana yo. Terima kasih. Sebelum kita mengawali kegiatan praktik hari ini, setelah teman-teman kemarin juga praktik, hari ini kita meneruskan job sheet yang lalu. Jadi sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar apa yang kita kerjakan nanti dapat diberikan keselamatan. Berdoa yang kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Gimana teman-teman kabarnya? Baik. Setelah kemarin praktek, sudah mengenali area bengkel dan mengenali peralatan yang digunakan untuk pengelasan. Ya. Jadi saya sudah menjelaskan beberapa pertemuan tentang materi-materi yang akan kita praktekkan hari ini. Jadi teman-teman mohon disiapkan lagi untuk benda yang kemarin di bawah ya. Untuk job sheet hari ini itu akan meneruskan job sheet yang kemarin, tapi ini saya lihat ada beberapa yang tidak berangkat ya. Ya, nanti saya absen lagi, nanti saya catat lagi nggak apa-apa karena saya sudah hafal siapa-siapa yang belum berangkat. Jadi job sheet hari ini meneruskan job sheet yang lalu. Job sheet yang lalu ada yang ingat kita praktik apa? Ingat, Pak. Penyalaan. Ya, ini penyalaan ya. Jadi teman-teman kan kemarin benda kerjanya sudah ada titik seperti ini. Teman-teman kan kemarin diajarkan untuk teknik penyalaan api. Ada dua metode, yang pertama stretching, yang kedua tapping. Di situ teman-teman diajarkan untuk bagaimana mengendalikan arc length seperti ini. Nah, di job sheet hari ini teman-teman itu akan diajarkan tentang arc length, work angle, dan travel angle. Jadi teman-teman harus menguasai tiga itu untuk menghasilkan hasil pengelasan yang baik. Jadi ini untuk work angle, yang di sini, yang ke sini ya. Ini travel angle. Kemarin yang sudah saya jelaskan untuk work angle dan travel angle itu ada beberapa sudut yang perlu diperhatikan. Tidak perlu saya jelaskan karena kemarin sudah disampaikan dan didiskusikan bersama. Jadi teman-teman job sheet-nya itu nanti benda yang kemarin itu dibuat jalur pengelasan. Jadi ada dua jalur. Ini itu nanti pakainya arusnya sekitar 80 sampai 90 sampai saja. Terus untuk teknik whipping dan teknik weaving itu kan teman-teman nanti bebas mau pakai yang minyak, mau pakai yang seperti ini, mau pakai yang lingkaran seperti ini, bebas senyamannya teman-teman. Paham? Ya, kalau paham nanti saya tunggu di bilik pengelasan, silahkan siapkan peralatan dan benda kerja yang kemarin. Oke, silahkan untuk nanti saya tunggu di bilik pengelasan. Ya, di sini kita sebelum memulai praktek kita mempersiapkan peralatan dulu. Sebelum ke peralatan kita harus menggunakan APD dulu ya teman-teman. Jadi untuk APD alat pelindung diri dari pengelasan itu yang pertama yang saya pakai ini adalah apron untuk melindungi badan dari percikan api. Yang kedua ada sepatu safety. Ini kalau teman-teman ada yang belum punya, saya tidak memaksakan untuk membeli. Yang penting teman-teman tahulah gimana caranya melindungi teman-teman dari percikan api. Terus yang kedua ada sarung tangan. Ini untuk melindungi tangan dari percikan api, dari panas pengelasan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, yang keempat adalah sarung lengan. Ini untuk melindungi lengan teman-teman dari percikan api agar tidak masuk ke baju. Yang terakhir ada helm las. Ini untuk melindungi wajah dan melindungi mata dari percikan api dan sinar pengelasan. Terus untuk peralatan yang digunakan, yang pertama itu ini ada semetan untuk mengangkat benda kerja. Yang kedua itu untuk ada sikat, ini untuk menyikat benda kerja ketika akan digunakan. Yang ketiga ini ada palu terak untuk membersihkan terak pada saat pengelasan. Nah, di sini untuk alat yang selanjutnya ada mesin las, lasnya sendiri. Jadi di sini ada beberapa parameter yang bisa diubah-ubah untuk melakukan pengelasan.
Untuk bahannya ini ada elektrodanya diameternya 2,6. Ini harusnya pakai RB nggak apa-apa, tapi ini adanya LB jadi kita pakai LB nggak apa-apa. Terus untuk penggunaan mesin las ini kita hidupkan dulu ini dari listrik PLN inputnya, terus diproses dari mesin las. Kemudian ada output, kemarin juga sudah saya jelaskan, ini adalah negatif, ini positif, itu untuk polaritas DCB. Jadi ini ditaruhkan di masa atau di meja atau di benda kerja juga bisa. Terus ini ke holder ke elektroda. Ya, di sini tadi kan saya sudah jelaskan terkait dengan peralatan yang digunakan. Nah, ini untuk mesin las, ini inputnya dari PLN, listrik PLN, kemudian diproses dari mesin las ini, diturunkan ampere dan tegangannya. Ini bisa diatur untuk tegangannya atau arusnya. Jadi untuk tegangan yang dipakai atau arus yang dipakai itu sekitar 75 sampai 85 ampere. Jadi teman-teman bisa menyetir di sini di building current. Ini untuk di sini itu skalanya satu itu sekitar 80 ampere. Jadi kita paskan di satu. Kurang lebih seperti ini untuk setting mesin dari pengelasan SMAW. Nah, jadi kan teman-teman kemarin saya ajarkan terkait dengan penyalaan elektroda. Sekarang teman-teman kan bendanya seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman hari ini akan belajar tentang teknik weaving atau ayunan dalam pengelasan SMAW untuk menghasilkan jalur las yang baik. Itu ada beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama ada slang yang kemarin saya ajarkan, dan yang kedua itu ada walk angle dan travel angle yang akan teman-teman sekarang praktekkan. Untuk itu mohon disimak demonstrasi dari saya, nanti bisa dipraktekkan agar hasil pengelasan dari teman-teman itu baik dan benar. Jadi teknik ini yang saya pakai adalah setengah lingkaran. Jadi ada kanan kiri seperti teman-teman. Untuk travel angle itu sekitar 15 sampai 30 derajat. Dan walk angle itu sekitar 90 derajat, harus 90 derajat untuk walk angle. Nah, tadi weaving yang saya pakai adalah setengah lingkaran seperti ini. Untuk walk angle itu dari sini ke sini itu 90 derajat, dan untuk travel angle dari sini ke titik tegak ini sekitar 15 sampai 30 derajat. Dan untuk hasilnya seperti ini. Kita sikat. Pastikan tidak ada kerak yang menempel. Nah, itu teknik weaving yang dapat saya demonstrasikan seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggunakan teknik weaving yang bisa setengah lingkaran seperti saya tadi, juga bisa yang C tapi menghadap ke atas juga bisa. Terus lingkaran itu juga bisa seperti yang saya ajarkan kemarin di materi. Mungkin terus untuk hasilnya nanti teman-teman hasilnya bisa seperti ini, hasilnya seperti ini, terus rigi-riginya bisa kelihatan seperti ini. Nanti nilainya sekitar 85 sampai 100. Jadi itu teman-teman silahkan siapkan peralatannya, terus setting mesin, setting benda, terus memakai APD yang lengkap. Silahkan mempraktekkan apa yang saya demonstrasikan. Terima kasih. Ya, gimana tadi teman-teman prakteknya tentang teknik weaving, terus pembuatan jalur jobsitnya? Ada yang bisa? Ya, saya lihat tadi ada beberapa yang sudah bisa, ada beberapa yang belum bisa menguasai untuk mengendalikan 3 elemen utama untuk pengelasan. Ditambah 1 elemen lagi, ada 4 elemen. Yang pertama ada arc slang yang minggu kemarin kita belajar, yang kedua ada walk angle, yang ketiga ada travel angle, yang keempat ada teknik weaving. Mungkin dari teman-teman juga sudah
melihat demonstrasi dari Bapak tadi, teman-teman yang hasilnya seperti ini nanti nilainya antara 80 sampai 100 kalau hasilnya seperti ini. Jadi ini konsistensi weavingnya sudah ada, terus rigi-riginya juga terlihat. Ini ada beberapa splatter, itu karena art slang yang terlalu jauh. Mungkin seperti ini hasilnya. Mungkin teman-teman juga mengalami kendala dalam mengayun itu terlalu lebar atau ayunannya itu kurang konsisten, menghasilkan cacat las yang bisa dilihat dari hasilnya teman-teman. Itu evaluasinya dari saya. Mungkin teman-teman bisa belajar teknik weaving, itu konsistensinya kiri kanannya itu harus sama dari awal sampai akhir, itu menghasilkan seperti ini. Terus untuk walk angle, travel angle, dan arc length itu diperhatikan. Untuk arc length-nya itu sekitar 1,3 mili. Untuk walk angle-nya itu 90 derajat dari benda kerja seperti ini, 90 derajat. Untuk travel angle itu sekitar 15. Ini itu dari sumbu horizontal ini itu 15 sampai 30 derajat, itu harus diperhatikan. Jadi ada 4 elemen yang perlu teman-teman perhatikan untuk bisa menghasilkan hasil las yang bagus seperti ini. Mungkin yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga apa yang kita praktekkan hari ini dapat berguna untuk teman-teman dan bisa dikembangkan lagi untuk skillnya dari teman-teman. Terus untuk benda kerjanya nanti silahkan diberi nama lalu dikumpulkan ke saya untuk penilaian praktik. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan? Tidak? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan silahkan nanti dikumpulkan, teman-teman bisa beres-beres untuk pulang. Namun sebelum pulang awal-awal baiknya kita tutup dengan berdoa agar teman-teman bisa sampai di rumah dengan selamat. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa tidak dibatasi. Mungkin sekian dari saya. Mungkin dari demonstrasi dan perkataan saya masih kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.